Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sering membuat orang khawatir, yaitu, apakah detak jantung cepat berarti jantung tidak sehat? Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri, sedang duduk santai, tapi tiba-tiba jantung terasa berdebar kencang. Atau saat bangun tidur, jantung terasa seperti berpacu lebih cepat dari biasanya. Bahkan ada juga yang mengeluh jantungnya sering berdebar saat malam, padahal tubuh sedang dalam posisi tenang. Apakah ini hal biasa, atau justru tanda bahaya? Detak jantung cepat dalam istilah medis disebut takikardia. Pada umumnya, detak jantung normal dalam kondisi istirahat berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit. Bila melebihi angka itu saat sedang tidak melakukan aktivitas, maka bisa disebut sebagai detak jantung cepat. Tapi perlu dicatat, tidak semua kondisi ini berarti jantung sedang dalam keadaan tidak sehat. Ada banyak hal yang bisa memicu detak jantung meningkat secara alami dan sementara. Misalnya setelah berolahraga, saat merasa cemas, ketika demam, atau saat tubuh kekurangan cairan. Namun jika detak jantung tetap tinggi dalam kondisi tenang dan berlangsung terus-menerus, maka ini patut diwaspadai. Tidak semua orang tahu bahwa detak jantung bisa menjadi cerminan dari banyak hal dalam tubuh kita. Sebagai contoh, saat Anda merasa stres atau cemas, tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin yang bisa membuat jantung berdetak lebih cepat. Itu adalah respon alami tubuh dan bukan sesuatu yang berbahaya. Tetapi jika detak jantung cepat muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, seperti saat sedang duduk atau berbaring, apalagi jika disertai pusing atau sesak napas, maka hal ini perlu diperhatikan. Ada berbagai penyebab detak jantung cepat yang bersifat sementara dan tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya karena konsumsi kafein berlebihan seperti kopi dan teh, kurang tidur atau kelelahan, dehidrasi, stres emosional, demam, atau perubahan hormon pada wanita terutama saat menopause. Namun ada pula penyebab yang lebih serius, seperti aritmia atau gangguan irama jantung, hipertiroidisme atau tiroid yang terlalu aktif, anemia, gangguan elektrolit, efek samping obat-obatan tertentu, penyakit jantung koroner, hingga kardiomiopati atau lemahnya otot jantung. Jika penyebabnya berasal dari kategori kedua ini, maka detak jantung cepat bisa menjadi indikasi adanya masalah pada jantung. Usia juga berperan besar dalam detak jantung. Pada lansia, detak jantung biasanya lebih lambat dibandingkan orang muda. Namun jika semakin bertambah usia justru detak jantung semakin cepat, maka itu bisa berarti jantung sedang bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan tubuh yang mulai melemah. Untuk lansia, detak jantung ideal saat istirahat berada di kisaran 60 hingga 85 denyut per menit. Bila sering berada di atas 90 atau bahkan mendekati 100 dalam kondisi istirahat, maka sebaiknya perlu diperiksa. Anda bisa mengukur detak jantung sendiri di rumah dengan cara yang sangat mudah. Letakkan 2 jari di pergelangan tangan atau leher, kemudian hitung jumlah denyut dalam 60 detik. Kalau hasilnya lebih dari 100 dalam keadaan tenang, catatlah dan amati apakah sering terjadi. Jika ya, sebaiknya konsultasi ke dokter. Untuk yang memiliki alat tekanan darah digital atau jam tangan pintar, biasanya fitur pengukur denyut jantung sudah tersedia.
Detak jantung cepat sebenarnya tidak hanya mencerminkan kondisi jantung saja, tapi bisa menunjukkan gangguan lain di tubuh. Sebagai contoh, pada penderita anemia, darah kekurangan sel pembawa oksigen sehingga jantung harus memompa lebih cepat agar suplai oksigen tetap terpenuhi. Begitu juga pada orang yang dehidrasi, volume darah berkurang dan jantung akan bekerja lebih keras. Maka penting sekali menjaga keseimbangan cairan dan asupan nutrisi harian. Agar detak jantung tetap stabil dan sehat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Kedua, kurangi konsumsi kopi, teh, atau coklat, terutama pada malam hari. Ketiga, lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki minimal 30 menit per hari. Keempat, coba latihan pernapasan atau relaksasi seperti menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Kelima, pastikan Anda tidur cukup dan berkualitas setiap malam. Keenam, kelola stres dengan kegiatan yang menenangkan seperti berkebun, membaca, atau mendengarkan musik lembut. Ketujuh, hindari rokok dan alkohol. Kedelapan, perhatikan konsumsi garam dan gula harian. Kesembilan, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin seperti tekanan darah dan kadar kolesterol. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat jantung, hipertensi, atau tiroid, perlu juga diperhatikan karena beberapa obat bisa memicu peningkatan detak jantung. Bila mengalami efek seperti jantung berdebar kencang, segera diskusikan dengan dokter. Jangan abaikan jika detak jantung cepat disertai gejala seperti sesak napas, nyeri dada, pusing, atau sampai pingsan. Kondisi seperti itu bisa menjadi tanda gawat darurat dan memerlukan pertolongan segera. Semakin dini kita mendeteksi masalah, semakin besar peluang untuk menjaga kesehatan jantung tetap optimal. Sebagai kesimpulan, detak jantung cepat tidak selalu berarti jantung sedang tidak sehat. Namun jika terjadi terus-menerus tanpa sebab yang jelas, dan disertai gejala lain seperti lemas, pusing, atau sesak, maka ini bisa menjadi tanda awal masalah serius. Jangan tunggu parah. Dengarkan tubuh Anda dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Dengan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dan kesadaran untuk rutin memeriksa kondisi tubuh, kita semua bisa menjaga jantung tetap kuat bahkan hingga usia lanjut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk hidup lebih sehat. Jika Anda merasa penjelasan tadi berguna, jangan lupa klik like, subscribe, sampai jumpa di video berikutnya bersama Hidup Sehat Official. Tetap semangat menjaga kesehatan, karena hidup sehat itu berharga.